Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mandor yang tenggelam di Sungai Ogan, Palembang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, mengapung 1 km dari lokasi kejadian. Jembatan penghubung di Desa Karangagung, Kabupaten Pali ambruk dan hanyut terseret derasnya arus sungai. Ratusan warga desa terisolir. Seribuan jemaah calon haji dan umroh Kota Palembang mengikuti kegiatan manasik haji. Kita ke informasi pertama. Seorang mandor yang sedang merenovasi jembatan Ogan Kertapati Palembang diduga terpeleset hingga tercebur ke Sungai Ogan. Korban yang tidak bisa berenang kemudian terseret arus sungai. Video rekaman warga memperlihatkan Daryanto saat tercebur ke Sungai Ogan. Korban sempat meminta tolong, namun derasnya arus sungai menyeret tubuhnya. Korban yang tidak bisa berenang kemudian dinyatakan hilang tenggelam. Pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dari TNI Polri dan Basarnas dengan menggunakan perahu karet pada Jumat pagi pekan lalu. Petugas menyusuri aliran Sungai Ogan hingga radius 2 km. Namun kondisi arus sungai yang deras menjadi kendala dalam melakukan pencarian. Korban ada 3 orang, 2 selamat, 1 dalam pencarian. Yang hilang ini mandornya untuk identitas belum diketahui. Untuk tim yang pencarian kita dibantu TNI, polisian, dan masyarakat. Untuk radius pencarian 2 km, sektornya ada 2 di lokasi kejadian dan ke arah Sungai Musi. Sektor keduanya. Bang, itu yang korban ini pekerja yang benahi jembatan, bagaimana Bang? Betul, korban ini yang lagi melakukan rehab atau perbaikan di jembatan. Peristiwa ini bermula saat korban yang merupakan mandor bersama rekannya tengah melakukan renovasi tiang jembatan Ogan Kertapati Palembang pada Kamis petang pekan lalu. Korban dan kedua temannya diduga terpeleset sehingga terjatuh ke Sungai Ogan. 2 rekannya berhasil selamat namun korban tidak tertolong. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pencarian terhadap mandor Daryanto yang tenggelam di Sungai Ogan, Palembang akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban mengapung 1 km dari lokasi pertama kali tenggelam. Upaya pencarian tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan PMI terhadap korban tenggelam atas nama Daryanto yang tenggelam di perairan Sungai Ogan, Kota Palembang akhirnya membuahkan hasil. Sabtu siang pekan lalu, jasad pria berusia 50 tahun itu ditemukan mengapung di kawasan 1 Ulu atau 1 km dari lokasi korban tenggelam. Daryanto yang bekerja sebagai mandor proyek pengerjaan renovasi tiang jembatan Ogan diduga terpeleset hingga terjatuh bersama 2 rekannya ke Sungai Ogan. 2 rekan korban berhasil selamat dengan korban yang tidak bisa berenang terseret derasnya arus sungai. Telah ditemukan dengan kondisi Mike Delta, yaitu kurang lebih 1 km dari tempat kejadian. Unsur yang terlibat di dalam melaksanakan pencarian ini dari Kantor Pencarian Pertolongan Palembang, dari Polair Direktorat Polda Sumsel, Polair Polrestabes, dan TNI AL, ada dari PMI, dan rekan-rekan dari keluarga korban. Untuk kepentingan penyidikan, jasad korban dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk divisum sebelum dibawa ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur untuk dimakamkan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah tanpa busana di dalam toilet rumah kontrakannya. Diduga ia menjadi korban pembunuhan karena ditemukan ada bekas tusukan senjata tajam pada tubuhnya.
Sesosok jenazah tanpa busana ditemukan di dalam toilet rumah kontrakan di Kompleks Perumahan Kusuma Permai 2, Jalan Takwa Mata Merah, Kelurahan C. Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Kamis malam pekan lalu. Jasad tersebut diketahui bernama Yundi Efran, berusia 26 tahun. Ia menyewa rumah tersebut dan menempatinya seorang diri. Diduga Yudi menjadi korban pembunuhan karena ditemukan adanya bekas tusukan senjata tajam pada tubuh korban. Penemuan jenazah tersebut kemudian dilaporkan warga ke aparat. Dibantu relawan, jasad Yundi kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk menjalani pemeriksaan forensik. Temukan di rumahnya dia lagi ngontrak sendirian di kamar mandi. Langsung kami bawa ke Bayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, untuk keadaan dikit sebenarnya seperti apa? Lukanya komandan? Lukanya sepertinya di sebelah dada kiri. Dada kiri mana? Ya, tapi untuk lebih jelas nanti kita nunggu dokter ya. Siap. Oke, komandan. Tim Buru Sergap Polsek Kalidoni dibantu Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang masih menyelidiki penyebab kematian korban serta mencari terduga pelaku pembunuhan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Misteri kematian seorang pria yang jasadnya ditemukan di Jalan Cor Batu Kuning, Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai terungkap. Hasil otopsi menemukan ada luka tusuk yang menembus bagian hati. Polisi menduga korban tewas karena dibunuh. Jajaran Reskrim Polres Ogan Komering Ulu terus menyelidiki penyebab kematian seorang pria yang jasadnya ditemukan di Jalan Cor di kawasan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari serangkaian penyelidikan, polisi mengungkap identitas korban yang diketahui bernama Al Yudi, warga Desa Kurup, Kecamatan Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu. Korban sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada tanggal 15 Juni. Terakhir kali korban diketahui berpamitan akan mengambil paket di Kota Batu Raja dengan mengendarai sepeda motor. Berdasarkan hasil otopsi ditemukan luka bekas tusukan benda tajam yang menembus hati korban. Polisi menduga korban tewas karena dibunuh. Terkait dengan kasus penemuan mayat yang ada di Jalan Beton Batu Kuning, saat ini kami dalam proses penyidikan. Untuk terkait dengan penyebab kematian dari hasil otopsi sudah ditemukan dikarenakan ada luka tusuk yang menembus di bagian hati, sehingga kami akan mencoba menggali terkait dengan mengungkap pelaku ini, terkait dengan indikasi-indikasi dan hasil-hasil otopsi yang lain yang sedang kita kumpulkan karena banyak sekali hasil-hasil yang cukup mendukung untuk mempermudah kami dalam mengungkap perkara ini dalam waktu cepat bisa kami ungkap. Untuk sudah ada menjurus ke atas mengerucut. Untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi untuk pelaku atau yang menjurus sedang kami dalami, semoga cepat terungkap. Tapi itu positif yang ditemukan di dalam itu adalah menghilang itu gitu ya. Untuk korban, salah satunya hal yang memudahkan atau membantu kami untuk cepat mengungkap karena kita sudah menemukan identitas dari korban yang mana warga Kurup yang sudah 6 hari meninggalkan rumah. Sebelumnya jasad korban ditemukan warga di kawasan Jalan Cor Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada 19 Juni. Sudah 3 minggu berlalu, namun pelaku pembunuhan belum bisa diungkap oleh polisi. Dedi Aransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan pegawai koperasi simpan pinjam yang jasadnya dicor di ruko toko pakaian di Kota Palembang. Ketiga pelaku memperagakan 45 adegan, mulai dari perencanaan pembunuhan hingga mengecor jasad korban di dalam kolam bekas penampungan air. Petugas Satreskrim Polrestabes Palembang menggelar rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan Anton Eka Putra, pegawai koperasi simpan pinjam yang jasadnya dicor di dalam kolam bekas penampungan air di sebuah ruko pakaian di kawasan Maskarepet Raya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Reka ulang digelar setelah seorang tersangka terakhir bernama Kelvin yang berperan sebagai eksekutor menyerahkan diri ke polisi. Dalam reka ulang tersebut, ketiga pelaku yaitu Antoni, Pongki, dan Kelvin memperagakan 45 adegan, mulai dari perencanaan hingga mengecor jasad korban. Rekonstruksi pembunuhan, ya. Jadi dia dilakukan oleh teman-teman dari Satreskrim Polrestabes
Berapa adegan tadi bang? Berapa adegan bang? 45 adegan. 45. Berarti tadi diperankan oleh tersangka semua langsung bang? Ya. Bang, tadi antara tersangka ada penyangkalan tidak bang dalam melakukan rekayasa? Nanti biar dari teman-teman Polrestabes yang menjelaskan. Tapi sesuai keterangan bang ya, sesuai keterangan. Polisi memblokir jalan di sekitar lokasi saat rekonstruksi berlangsung. Jalannya reka ulang diwarnai umpatan dan caci maki dari keluarga dan rekan kerja korban. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.